Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Nurmawada dan teman saya Herdiani. Di sini kami akan menceritakan tentang perilaku organisasi di tempat kami bekerja. Sebelum kami menceritakannya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang perusahaan tempat kami bekerja. Perusahaan tempat kami bekerja adalah salah satu distributor yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di bidang eye care. Di perusahaan kami terdiri dari divisi soft lens, lensa kacamata, frame, dan alat cek kacamata. Perusahaan kami akan mendistribusikan produk-produk kami ke optik-optik se-Indonesia atau yang suka disebut Gapopin, Gabungan Pengusaha Optik di Indonesia. Perilaku organisasi di perusahaan tidak luput adanya dari budaya organisasi atau kebiasaan yang dilakukan di perusahaan atau di organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Budaya organisasi di tempat kami bekerja yaitu seperti adanya meeting mingguan untuk mereview hasil kinerja para staf dan meeting bulanan untuk mereview penjualan per bulannya. Dan yang membedakan kami dengan kompetitor lainnya yaitu adanya libur di weekend atau Sabtu Minggu, karena kebanyakan perusahaan distribusi mengharuskan weekend masuk dan libur di hari biasa. Serta di perusahaan kami bekerja itu adanya terdapat tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan, tunjangan pensiun, dan gaji yang UMR. Selanjutnya yang memotivasi kami untuk bekerja di sini yaitu adanya jenjang karir yang jelas, bonus THR, dan juga adanya tunjangan kehadiran jika dalam 1 tahun tidak terlambat atau absen akan mendapat reward 1,5 kali gaji, adanya bonus tahunan jika achieve target, dan adanya bonus 5 tahunan. Serta di sini lingkungan kerjanya yang nyaman dan kondusif dan kekeluargaan, karena motivasi untuk berorganisasi atau motivasi perusahaan untuk bekerja merupakan kondisi yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan organisasi. Selanjutnya ada kinerja perusahaan atau organisasi, merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi atau perusahaan. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja di tempat kami bekerja akan rutin dievaluasi oleh atasan kami dengan membuat laporan per bulannya atau melapor langsung, dan dapat dilihat langsung dari sistem yang bisa dilihat oleh atasan kami, dan bagaimana kita melapor setiap ada masalah atau ada hal yang tidak kita ketahui. Dan di sini juga adanya audit setiap 2 kali dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdiani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai perilaku organisasi di tempat kami bekerja. Untuk di sini saya akan menceritakan mengenai kreativitas yang ada di dalam perusahaan ini. Untuk kreativitas itu sendiri adalah suatu kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Dan untuk di perusahaan kami ini mungkin tidak semua bisa berkreativitas secara menyeluruh. Dan untuk bagian kreativitas di perusahaan ini pun sudah ada bagiannya sendiri. Tetapi di perusahaan kami, kreativitas kami dapat membantu perusahaan dengan cara like, comment, share di sosial media, atau serta membantu mereview produk dari perusahaan kami. Selanjutnya yaitu ada komunikasi organisasi. Untuk pengertian komunikasi organisasi itu sendiri yaitu seperti menurut Goldhaber adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang tergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Dan untuk komunikasi di perusahaan kami ini pun sangat fleksibel, bisa secara langsung, secara telepon, email, ataupun grup diskusi antar karyawan
dan atasan. Terkadang pun kami berbagi tips atau mengobrolkan hal di luar pekerjaan untuk menambahkan wawasan. Berikutnya itu ada komitmen. Komitmen itu sendiri yaitu suatu perasaan, keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi di mana ia menjadi anggotanya. Keterkaitan psikologis ini berarti pegawai merasa senang dan bangga bekerja untuk atau menjadi anggota organisasi. Dan komitmen di perusahaan kami yaitu dengan perjanjian antar perusahaan dan karyawan dengan tanda tangan perjanjian kerja. Salah satunya komitmen itu jika ingin resign bisa mengajukan 1 bulan sebelum resign. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai konflik. Konflik itu sendiri yaitu adalah suatu perbedaan pendapat di antara 2 atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja, atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau subunit yang berbeda pendapat berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing. Yang paling umum terjadi di perusahaan tempat kami bekerja yaitu antar individu yang berbeda pendapat satu dengan yang lainnya atau berbeda kepribadian. Seperti contohnya seseorang yang introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Biasanya penyelesaiannya itu yaitu dengan mediasi, membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Dan itu dia penjelasan dari kita berdua mengenai perilaku organisasi di perusahaan tempat kami bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.